saudara, ketemu lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan pagi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Mbak Win. Selamat pagi Mbak. Pagi. Pagi hari ini kita membahas terkait upaya warga untuk mengurangi dampak atau rusaknya jiwa anak terutama di lokasi Payu Sigadung, yaitu lokasi lokalisasi dulu yang sekarang kembali aktif lagi Mbak ya. Benar. Nah, kita pengen tahu lagi Mbak, dulu kan sempat nih Pucuk atau Payu Sigadung ini ditutup oleh Kota Jambi. Nah, sekarang ini gimana sih Mbak untuk aktivitas di dalam itu sendiri Mbak? Untuk saat ini mereka aktif kembali. Ya, sebenarnya mereka udah sempat ditutup di tahun 2014 oleh Pak Syarif Pasha. Untuk beberapa tahun ini meningkat kembali operasi lagi, kayak untuk wanita malamnya, kayak musik-musiknya, terus hiburannya. Jadi, kita nih ya, warganya gimana ya? Ya, kalau bisa ya jangan sampai lah terus dibiarkan kan. Pokoknya mereka sekarang udah meningkat hampir 75% sampai 80%. Jumlah cewek-cewek Wanita malam. ya. Dibanding sebelumnya peningkatannya berapa tahun terakhir sih Mbak mulai meningkat sampai saat ini? Meningkat dalam 3-4 tahun ini. Itu setiap tahunnya bertambah terus Mbak ya? Iya, bertambah. Itu ternyata itu gimana kok bisa bertambah terus cewek-ceweknya bertambah terus lokasinya juga itu gimana? Ya mungkin salah satunya tidak ada perhatian dari pemerintah ya. Karena semenjak ditutup ekslokalisasi itu, ya mungkin tidak ada pemerintah yang untuk cek turun seperti apa perkembangannya ke depan kayak gitu. Terus ya karena mungkin di sana terlalu ya kayak kegiatan lah, kayak giat dari Polda, Polresta, dari pemerintah jarang ada. Ya lama-lama ya mungkin mereka di sini mungkin tempat yang pas kan, gitu, kampung yang pas. Ya mungkin Pak Deddy pun tahu di sana IPWP atau pajak-pajak lain pun tidak ada ya kan. Ya intinya ya itulah, kayaknya kurang perhatian dari pemerintah. Seharusnya gimana biar untuk menekan itu bagaimana semua sih upaya baik itu pemerintah mungkin secara aturan itu kan sudah ditutup itu Mbak pemerintah. Nah ini bukan baik terus mungkin harapannya Mbak apakah pelaku atau istilahnya germo Mbak ya atau untuk Semang gitu Cikari ya gimana itu Mbak tuh kasih Saya berharap untuk pemerintah, bapak-bapak yang ada di kursi, ya perhatiin lah ekslokalisasi. Setidaknya penertiban lah, kan gitu. Karena kenapa? Mindset anak-anak di sana, mereka sudah beranggapan biasa. Jadi jangan sampai anak-anak yang ibaratnya ya masih ada banyak generasi baik di sana. Jangan sampai mereka berpikir, oh ini hal yang biasa, kan gitu. Kita yang dewasa aja tahu itu udah hal yang luar biasa, memang yang tidak boleh dikerjakan, dilakukan. Kayak ya juga narkobanya, belum lagi wanita malamnya, minum itu benar-benar merusak. Jadi anak-anak yang tidak paham memahami. Jadi ya saya berharap pemerintah bantu penertiban untuk di ekslokalisasi Payu Sigadung. Karena masih banyak generasi baik di sana. harus dijaga ya Mbak. Iya. Mungkin ini lagi sih Mbak apa dengan banyak itu yang operasional orang di sana tuh pikir malam gimana sih Mbak? Apakah dia dari pagi malam atau gimana sih Mbak? Kan sudah pernah kan ada razia-razia dilakukan oleh PP atau pihak kepolisian itu sih Mbak? Mereka bisa dikatakan 24 jam. Karena kenapa? Sekarang ini di beberapa tempat mungkin mereka ada yang buka habis maghrib, ya kan? Atau sebelum maghrib mereka udah buka, udah siap, sudah berjejer lah, udah jejer di kursi kan. Itu sampai subuh. Nanti yang siklus lagi ada nanti yang di rumah sana ada yang buka. Pagi-pagi udah pada nongkrong.
beberapa Pak Deddy di mungkin warga pun tahu, orang luar pun banyak yang tahu karena kan di sebagian di RT 05 itu sudah menjadi bagian jalan umum. Jadi mereka memahami, mereka tahu. Jadi kalau mereka bilang nggak tahu itu aktif lagi atau tidak, itu bohong. Sudah jelas-jelas di situ sudah sebagian jadi jalan umum untuk melintas. Jalan lintas. Iya. Berarti kemarahannya ini juga berdampak terhadap anak-anak di dalam sekitar itu sendiri berarti Mbak? Kasihan Pak Deddy, apalagi mereka yang masih sekolah. Contoh kayak seandainya mereka di SMA mana, di SMP mana, apalagi tahu alamat di mana kalian tinggal, RT 05, lokalisasi. Pasti mereka udah langsung dicap jelek. Oh, berarti kamu anak ini ya, pasti itu. Rata-rata kebanyakan anak-anak sekolah kalau sudah tahu alamat tempat tinggalnya di X lokalisasi itu jarang dapat pandangan yang baik ya. Karena konotasi pandangan itu sudah jelek. Yang kita tanda kutip. Oh ini anak ini, gitu. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu ya Mbak. Apalagi kalau Pak Deddy nongkrong ya di musola saya, ada yang curhat. Bun, masa saya dibilang anak wanita malam? Padahal jelas-jelas yang mereka tuduh itu bukan anak wanita malam, ada yang memang masih warga di sana yang tidak pernah melakukan usaha yang sama. Cuman itulah Pak Deddy, saya ini mikirnya di sini. Kalau pemerintah membiarkan ini, ya mindset warga pun ya kembali ke mucikari sama wanita malam karena disitulah penghasilan. Tapi kalau pemerintah siap menertibkan seperti apa, terus harus bagaimana, mungkin pemerintah yang memahami kan. Mungkin ya warga-warga di situ pun tidak berharap penghasilan dari situ. Ya entah, ini contoh ya, amin ya Pak Deddy, mana tahu nih suatu hari nanti eks-lokalisasi bisa menjadi, kita bayangkan Tugu Keris. Gimana tempat legend seperti itu kan, dijadikan ya taman, tempat tongkrongan yang masih ya hal positif lah. Mungkin warga di situ banyak, wah bangga. Bangga kalau Pak Deddy dengar curhatan anak-anak. Miris sekali Mbak ya, karena dari segi apa ya Mbak ya, mindset sama pola pikir di orang tua kan sudah berubah. Padahal anak-anak dalam itu juga kan perlu dapat pelindung yang sama juga berarti Mbak. Ya contoh saya lahir di sana, tapi kebetulan saya besar tidak di sana. Saya SMP, SMA kembali lagi ke sana, jarang dapat pandangan yang bagus tuh jarang. Pasti dibilang, oh anak gemuk ya, anak PSK ya, pasti. Jadi saya berharap mana tahu pemerintah mendengar saya, selamatkan kami. Ya setidaknya adalah perhatian untuk generasi kami. Kalau untuk dibilang pukul rata, kami ini sama, tidak. Wanita malam itu rata-rata pendatang. Pendatang Pak, jadi tidak asli warga situ. Rata-rata pendatang. Ya, pendatang. Nah, Mbak mungkin dengan banyaknya IMES, terus harapnya lagi aktivitas prostitusi di Gocu itu sendiri, gimana sih Mbak untuk mengubah mindset itu sendiri Mbak? Salah satunya mungkin Mbak juga buat musyawarah, terus dengan seiring jalan waktu juga pengajian anak itu sendiri, gimana sih Mbak? Saya itulah kan musola itu sebelumnya kebetulan Wisma juga, kafe dulunya. Ya mungkin situ dulu hall paling besar, bar paling besar, ada room dan ada wanita malam. Saya mikir ini rumah orang tua kan mubazir, tidak kita pakai. Ya dikatakan saya orang mampu, saya bukan orang yang benar-benar mampu kan gitu. Itu saya modal nekat. Kayak mana kalau kita buat untuk ibadah? Tadinya saya buat tempat ibadah biasa Pak Deddy, untuk musola lah, musola biasa. Jadi yang mau sholat silakan singgah kan gitu. Tapi ternyata ya itulah jalannya waktu, anak-anak di sana, Bun, ayo kita buka apa ngaji punya, kami pengen ngaji di sini. Ya, terjadilah seperti sekarang. Nah, mungkin awal ide dicetus kan nggak semua orang terpikir ke sana ya Mbak, karena di lokasi prostitusi di kiri kanan belakang aktivitas prostitusi juga masih marak. Nah, kok bisa ide muncul, oh gimana sih Mbak aku bikin ini, bikin musola di situ sih Mbak? Ya jujur aja kalau untuk awal itu anak saya yang paling kecil. Memang dia dari umur 2 tahun itu
dia sukanya kayak YouTube apa itu sholawat kubah. Dari situlah mah lama masjid adik di rumah nenek. Terus saya juga berpikir mau kapan lagi kan gitu. Saya pun ya asli warga situ, saya yang lahir di situ, salah satu anak dari dulunya ya Pak Dedi ya, anak dari yang berpenghasilan di situ. Ya saya ya udahlah, kayaknya harus kita bangun musola terus ajak anak-anak di sini. Malah sampai Pak Dedi sekarang bukan anak-anak di situ lagi yang berminat, bukan di situ aja, dari yang RT luar. Iya masuk. Iya, sampai ikut serta di situ, ikut mengaji. Kalau kami di situ kan ada setoran hafalan. Jadi mereka ini masuk setengah 5, jam 4.40, jam 16.40. Mereka masuk mengaji, mereka untuk awal mengaji itu sudah dibagi. Jadi di sana kan ada ustadz sama ustazahnya itu ada 5. Jadi ustadznya 3, ustazahnya 3, ustazahnya 2, ustadznya 3. Itu saya ambil dari luar semua. Kebetulan salah satu ustazah juga, dia juga lahir di situ. Dia memahami kan, jadi dia mungkin sukarelawan lah, semangat 45 lah kan. Ya itulah sifat manusia ini beda-beda Pak Dedi. Ada yang sudah berpikir, ya itulah kalau kebaikan itu jarang ibaratnya pasti pandang orang sok sucinya kalau katanya kan. Mbak, mungkin dengan awal Mbak bikin musola itu kan pasti ada yang pro dan kontra ya. Itu gimana sih awalnya Mbak ada pro dan terus gimana sih Mbak menanggapi persoalan ini sih Mbak? Tetap saya jalan, karena saya memahami kampung di situ. Oh, silakan, yang penting saya tidak pernah meminta sumbangan, buka sedekah, tidak. Memang pribadi saya bangun musola itu di tanah orang tua saya sendiri. Nanti di lahan sekitar ini memang kita niatkan untuk Iya. membangun itu Mbak. Ya kalau bisa ya, kalau memang wanita malamnya mau ikut ya alhamdulillah kan. Tapi kan ya nggak bisa lah Pak Dedi, mereka juga punya bos masing-masing. Mungkin dari hati wanita malam mungkin ada yang ingin, cuman kan mereka kan tidak keluar sebebas itu. Tidak bisa keluar kalau nggak diizinkan. Karena harus izin Mucikarinya juga. Tapi itu juga cukup menarik sih Mbak, dengan Mbak bikin pengajian dan musola ini, itu kan kebanyakan anak-anak di situ semua, Mbak, sama sekarang sudah ada yang keluar juga ya, anak luar juga ya. Banyak anak-anak luar yang ikut ke musola kami. Jadi ya dari situ aja sudah dapat pandangan, oh dapat nih nilai positifnya ya kan, sampai orang tua anak ini percaya mau di musola yang posisinya di tengah-tengah eks lokalisasi. Alhamdulillah. Jadi dengan ada ini tanda kutip pada Pinggul Malam pun dia penitip anaknya atau niatkan anak mengaji juga support juga nih berarti Mbak. Alhamdulillah Pak. Di situ juga saya juga nggak mau ini juga kasihan untuk anaknya. Anaknya kan tidak memahami. Beberapa di situ mungkin ada anak yang bekerja. Alhamdulillah orang tuanya senang. Ya, sekarang Pak Dedi tidak ada orang tua yang ingin anaknya salah jalan, ya kan? Pasti kayak anak pekerja, kayak anak ya di situ salah satu mungkin ya tercakup juga kan narkoba. Alhamdulillah mereka mau ikut serta. Berarti ya secara dukungan para cewek-cewek malam ini juga mendukung anak ikut ngaji di sini berarti ya Mbak. Sebagian itu biasanya tuh yang ikut ngaji itu yang jadi PPSK wanita malam yang nggak pakai mucikari, jadi mandiri lah, mereka memang Sendirian. sendiri, jadi tidak menggunakan yang namanya bos. Rata-rata adalah di beberapa di musola dan ya mamanya senang gitu ya. Ya itu yang saya bilang, orang tua mana sih yang pengen anaknya pengen sama kan gitu. Ingin perubahan untuk kebaikan anaknya juga Iya. ya Mbak. Mana tahu dari anaknya nanti anaknya sudah memahami, ikut juga mamanya mengerti kayak gitu. Dengan cara itu, oh saya sudah, ini saya buat batu loncatan, saya buat usaha lain kayak gitu. Nah, Mbak, mungkin perbincangan kita ini cukup menarik Mbak. Tapi kita tahu Mbak. Sudahlah, perbincangan kita sama Mbak Win cukup menarik dan nantikan di segmen selanjutnya.